Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right. Berita MotoGP hari Selasa, tanggal 28 April tahun 2020. 1. Update jadwal baru MotoGP 2020. Dorna Sport berharap sudah bisa dimulai akhir Juli tahun 2020. CEO Dorna Carmelo Ezpeleta masih optimistis MotoGP 2020 bisa tetap terselenggara dan selesai sesuai aturan kejuaraan dunia. MotoGP musim 2020 diharapkan sudah bisa digelar akhir Juli tahun 2020. Hal itu diungkapkan CEO Dorna Carmelo Ezpeleta. Carmelo Ezpeleta optimistis MotoGP 2020 sudah bisa dimulai paling lambat akhir Juli. Jika balapan sudah bisa dimulai pada akhir Juli, diharapkan kompetisi sudah selesai tepat waktu pada November tahun 2020. Sejauh ini, sudah ada 11 seri MotoGP 2020 yang ditunda ataupun dibatalkan akibat pandemi virus corona. Balapan yang dibatalkan adalah GP Qatar yang seharusnya menjadi seri pembuka pada tanggal 8 Maret tahun 2020. GP Jerman, GP Belanda, dan GP Finlandia menjadi 3 seri terbaru MotoGP 2020 yang diputuskan ditunda. Dari 10 seri yang ditunda, 7 balapan yang termasuk dalam kalender Eropa hingga saat ini masih belum menemukan jadwal pengganti. Adapun GP Thailand, GP Amerika Serikat, GP Argentina, sudah dijadwal ulang menjadi Oktober dan November. Melihat hal ini, Ezpeleta masih optimistis MotoGP 2020 bisa tetap terselenggara dan selesai sesuai aturan kejuaraan dunia. Menurut Ezpeleta, kesuksesan MotoGP 2020 akan sangat ditentukan oleh kalender Eropa. Pasalnya, jarak antar negara Eropa sangat berdekatan sehingga semua tim bisa berpindah tanpa menggunakan pesawat. Skenario yang kami usahakan saat ini adalah memulai paling lambat akhir Juli dan menyelesaikannya sampai November sesuai jadwal, ujar Ezpeleta dikutip dari situs Crash, Senin, tanggal 27 April tahun 2020. Kami juga membuka opsi menyelenggarakan 2 balapan di satu sirkuit. Hal itu sangat mungkin dilakukan di Eropa karena setiap tim bisa berpindah negara menggunakan mobil, tutur Ezpeleta. Lebih lanjut, Ezpeleta menyebut semua seri MotoGP 2020 kemungkinan besar akan digelar tanpa penonton untuk mengurangi risiko penularan virus corona. Balapan tanpa penonton membuat Dorna bisa lebih fokus mengontrol sekitar 1.300 orang yang bekerja di lintasan. MotoGP 2020 kemungkinan akan digelar tanpa penonton kecuali nanti sudah ditemukan vaksin COVID-19, kata Ezpeleta. Kami sudah meraba-raba negara mana yang siap menyelenggarakan balapan tanpa penonton. Namun, yang paling penting adalah seluruh balapan akan disiarkan langsung di televisi, ujar Ezpeleta. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan itu karena jika sampai September MotoGP 2020 belum dimulai, mungkin kejuaraan musim ini tidak bisa selesai, tutur Ezpeleta. Mengacu pada jadwal awal yang dirilis Dorna, kemungkinan besar MotoGP 2020 akan dimulai di Ceko pada tanggal 9 Agustus. Berikut update jadwal MotoGP 2020. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your... 2. Valentino Rossi inginkan Jorge Lorenzo balap MotoGP kembali, Yamaha siapkan 5 motor. Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi menginginkan Jorge Lorenzo untuk kembali membalap di MotoGP 2021. Rossi sendiri tidak mengesampingkan hipotesis kembalinya Jorge Lorenzo bersama Yamaha di MotoGP 2021. Namun, itu akan menjadi pukulan telak bagi Franco Morbidelli, buka Rossi. Valentino Rossi tahu bagaimana rasanya tidak menemukan keselarasan dengan sepeda motor.
Itulah yang dirasakan dirinya dan Jorge Lorenzo setelah gagal meraih juara dunia dengan mengabdi 2 tahun di Ducati. Beruntung, Yamaha menyambut kembali kedatangan kedua legenda mereka itu. Dia bisa kembali dengan Yamaha. Tetapi ada pertanyaan, apakah Anda memiliki motivasi yang cukup untuk ini? Ungkap Rossi dikutip dari Corse di Moto. Saya pikir Franco akan kesal. Ini adalah masalah besar, jelas Rossi. Franco cepat tetapi pada 2019 Fabio Quartararo lebih cepat. Dia akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan tempatnya. Selanjutnya, tergantung pada Lorenzo untuk memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Mungkin Yamaha harus berpikir tentang menyiapkan 5 motor, tutup Rossi. Dengan krisis ekonomi yang semakin mencengkeram dunia, sulit untuk memprediksi kenaikan anggaran. Apalagi harus membalap dengan 5 sepeda motor. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your... 3. Pengamat MotoGP ini bilang untuk kalahkan Valentino Rossi, Marc Marquez harus ganti motor. Carlo Pernat selaku pengamat MotoGP memberikan komentar unik tentang Marc Marquez dan Valentino Rossi. Dilansir dari GP1.com, mantan manajer Valentino Rossi di awal-awal karirnya ini ungkap ada pencapaian yang belum diraih oleh Marc Marquez. Terutama, jika berbicara tentang rekor dan juga perpanjangan kontrak dengan Honda selama 4 tahun ke depan. Dengan kontrak tersebut, Marc Marquez mustahil mengalahkan Valentino Rossi dalam waktu dekat. Pernat yakin kalau Marquez tumbuh dengan melihat bagaimana perjalanan karir Valentino Rossi dan dia selalu ingin mengalahkan dan mematahkan rekor The Doctor. Untuk ini dia harus bersaing dan menang dengan motor lain, karena sampai saat ini dia hanya menang dengan Honda di MotoGP, ungkap Pernat dilansir Autores.id. Maklum, sejak bergabung dengan Honda di 2013, Marquez tak pernah pindah ke lain hati, bahkan sampai akhir musim MotoGP 2024 nanti. Maka itu, Pernat pun mengungkapkan kalau langkah yang ditempuh Marquez dengan memperpanjang langsung kontrak selama 4 tahun adalah langkah yang keliru. Tentunya, Marc Marquez harus menunggu setidaknya lebih dari 4 tahun ke depan untuk bisa memecahkan rekor Valentino Rossi yang bisa juara dengan Honda dan Yamaha. Menurut saya, dia menutup kontrak 80 juta euro dengan Honda. Semua sebagai komitmen dari Honda dan saya pikir dia memasukkan saudaranya ke dalam paket, ucap Carlo Pernat. Oh ya, dalam kesempatan itu juga Pernat menambahkan saran untuk Rossi jikalau pensiun dari MotoGP. Mungkin dia bisa melakukan beberapa balapan di rally atau endurance ketahanan karena dia tidak bisa duduk diam selain memimpin timnya, pungkas Pernat. Malah tak menutup kemungkinan untuk menjajal terjun di ajang World Superbike alias WSBK. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you. 4. Kondisi internal tim Ducati memanas, Dovizioso ribut dengan Gigi. Menurut sang manajer, Ducati saat ini lebih membutuhkan Dovizioso. Pembalap MotoGP asal Italia, Andrea Dovizioso, tengah diterpa isu keluar dari Ducati. Kabar ini mencuat usai ada pernyataan kontroversial dari sang manajer. Manajer Dovizioso, Simone Battistella, berujar bahwa karir dari pembalap yang akrab disapa Dovi ini tak semata berada di Ducati. Ia menegaskan bahwa Ducati saat ini lebih membutuhkan Dovizioso. Ducati membutuhkan Dovizioso lebih dari Dovizioso membutuhkan Ducati. Dovi saat ini sangat terbuka pada semua kemungkinan. Dia tidak sedang buru-buru, tutur Simone seperti dilansir dari GP1. Simone juga membeberkan bahwa Dovizioso sempat berselisih paham dengan bos Ducati, Gigi D'Alessandro. Perselisihan tersebut dipicu niatan Gigi untuk mendatangkan pembalap muda seperti Maverick Vinales dan Fabio Quartararo. Ada perselisihan antar Dovi dan Gigi, tapi itu profesional dan berkontribusi pada pengembangan motor. Prioritas mereka adalah untuk menang dan mereka ingin melakukannya, pungkasnya. Mungkinkah Dovizioso akan berganti tim pada musim depan? Mengingat hingga saat ini, Ducati belum mengumumkan perpanjangan kontrak dari dua pembalap tim pabrikan mereka.